Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan pembahasan yang terdahulu, di mana pada pembahasan terdahulu telah dibahas tentang aid dari isim mausul, di mana silah daripada isim mausul tersebut berbentuk syibhul jumlah. Selanjutnya terdapat permasalahan, yaitu bagaimana manakala terdapat kalimat yang berupa lafaz jaa alladzi al-yauma, di mana lafaz al-yauma ini dianggap sebagai silah daripada alladzi. Apakah susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang sah atau tidak? Jaa telah datang, alladzi siapa orang, al-yauma hari ini. Maka di sini terdapat suatu permasalahan. Masalahnya adalah silah itu tidak boleh berupa mufrad. Artinya tidak boleh berupa kalimat yang tidak tersusun, harus berupa kalimat yang tersusun. Baik silahnya itu berupa susunan jumlah, yaitu ismiyah ataupun fi'liyah, ataukah berupa susunan syibhul jumlah, yaitu susunan yang berupa jar majrur atau berupa dzaraf beserta mudhof ilaihnya, atau di sini dikatakan sebagai madzrufnya. Jadi tersusun antara dzaraf dengan madzrufnya. Tidak bisa berupa lafaz yang sendirian semacam ini, karena ini dianggap sebagai syibhul jumlah yang tidak lengkap. Oleh karena itu di sini lafaz al-yauma tidak sah manakala dijadikan sebagai silah secara langsung. Harus ditakdir dengan keberadaan lafaz yang lain, di mana lafaz al-yauma itu nantinya berta'alluq atau berkaitan dengan lafaz yang ditakdir tersebut, dan status daripada lafaz yang ditakdir ini nantinya adalah sebagai silah daripada isim mausul ini. Katakanlah lafaz al-yauma di sini kita paksakan tetap sebagai silahnya, maka mananya adalah jaa telah datang, alladzi siapa orang, al-yauma hari ini. Maka di sini maknanya masih belum lengkap. Apanya yang hari ini? Sehingga di sini maknanya masih membingungkan. Oleh karena itu harus ada lafaz yang ditakdir. Takdirannya bisa berupa lafaz jaa, atau bisa berupa lafaz hadara, atau bisa berupa lafaz yang lain yang sesuai dengan susunan ini. Jadi manakala lafaz yang ditakdir itu adalah berupa lafaz jaa, maka akan menjadi jaa alladzi jaa al-yauma. Jaa telah datang, alladzi siapa orang, jaa yang telah datang, siapa alladzi al-yauma hari ini. Atau ketika yang ditakdir adalah berupa lafaz hadara, maka menjadi jaa alladzi hadaral yauma. Jaa telah datang, alladzi siapa orang, hadara yang hadir, siapa dia, alladzi al-yauma hari ini. Jadi jaa atau lafaz hadara inilah yang nantinya menjadi silah yang sesungguhnya, sementara lafaz al-yaum ini menjadi keterangan yang menjelaskan tentang kedatangan atau kehadiran daripada alladzi. Jadi statusnya adalah sebagai pelengkap saja, sebagai keterangan waktu dari peristiwa yang telah terjadi. Jadi kesimpulannya adalah menurut ulama Basra, syibhul jumlah tidak dapat menjadi silah secara langsung, karena syibhul jumlah tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu harus mentakdir kalimat yang lain, di mana kalimat tersebut adalah menjadi silah sesungguhnya. Namun menurut ulama Kufah, syibhul jumlah ini dapat menjadi silah secara langsung, sehingga status daripada syibhul jumlah itu adalah sebagai silah, dan maknanya adalah merupakan aid yang kembali kepada isim mausul. Selanjutnya, manakala syibhul jumlah itu berupa dzaraf zaman yang tidak lengkap, maka dzaraf zaman tersebut tidak bisa menjadi silah secara langsung, melainkan harus mentakdir kalimat di mana kalimat tersebut adalah merupakan silah sesungguhnya. Sementara status daripada dzaraf zaman yang tidak lengkap itu hanya sekedar keterangan waktu saja untuk menjelaskan waktu peristiwa dari kejadian yang ada. Demikianlah jawaban dari pembahasan terkait dengan aid daripada isim mausul yang silahnya berupa syibhul jumlah, yaitu berupa dzaraf zaman.
selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.